alasan apa yang membuat Sarwenda pindah dari rumah yang menjadi persengketaan atau rumah yang menjadi judgment? Karena dia ini kan dihakimi oleh banyak orang, dikata-katain begini dan begitu ya. Jadi dia juga ingin membuktikan bahwa perasaannya gimana. Ya, jadi aku merasa sangat lelah. Aku capek. Bebanku terlalu berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di Hanel Kabar Burung. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini ada kabar yang sedang ramai diperbincangkan dan mengundang banyak perhatian netizen, yaitu mengenai Sarwenda yang kembali menjadi sorotan setelah dikabarkan telah pindah dari rumah lamanya. Keputusan tersebut memunculkan beragam komentar mulai dari dukungan, kritik, hingga berbagai spekulasi di media sosial. Di tengah ramainya perbincangan itu, muncul pula berbagai sudut pandang yang mengajak publik melihat persoalan ini dengan lebih tenang dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Seperti biasa, kita akan melihat bersama apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana kronologinya, dan seperti apa reaksi publik yang bermunculan di media sosial. Yuk langsung saja kita simak bersama videonya sampai selesai. Ini dia. Banyak orang menuduhku, banyak orang membuliku, tapi sesungguhnya aku sudah capek. Tapi aku tetap berdiri di sini. Yuhu! Mana kelintinganku ya? Yuhu! Anybody home? Bahwa kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, jadi Madam Suki hadir lagi. Madam Suki menyalakan dupa. Itu gunanya untuk supaya kita fokus, ya, fokus membaca, begitu ya. Dan biasanya dupa ini dipakai untuk meditasi dan membaca juga seperti ini, karena kita kan sedang membaca pikiran orang, ya kan. Nah, kita pakai dupa supaya fokus ke pikiran orang yang kita tuju, begitu. Jadi tidak ada pemanggilan roh-roh apa gitu ya, roh-roh penasaran, klinik-klinik gitu ya. No ya, no ya. Oke, jadi Madam Suki mau memprediksi habis. Jadi ternyata selama 1 bulan ini si Sarwenda itu tidak nge-live atau tidak terlihat warawiri di TikTok atau di sosial media lain. Ternyata dia ini sibuk pindahan. Nah, menurut yang dia ini kan kayak gitu ya. Karena dia lagi memposting ada dua video terbaru yang mana dia lagi tidur sama kedua anaknya dan baru bangun, kemudian dia mengantar anak-anaknya ke sekolah, begitu ya. Nah, jadi ternyata dia pindah rumah. Nah, ini Madam Suki salut di sininya ya. Nah, jadi kita harus netral sebenarnya. Salutnya itu kan selama ini dia juga dibully, dikata-katain, yang nggak mau pindah rumah lah, yang bla bla bla, ya. Tapi di sini Madam Suki salut, akhirnya dia membuktikan bahwa dia memang benar-benar pindah dari rumah yang membuat huru-hara itu dan rumah persengketaan, ya. Jadi di sini Madam Suki akan membaca ya. Membaca ada beberapa orang yang mengatakan begini, mulai nih mengeksploitasi anak buat nutupin utang BCA-nya ya bun, katanya gitu. Ini juga nggak boleh sih ya. Terus ada yang bilang lagi seharusnya para papio dong nganterin kayak kemarin di les baletnya. Ya nggak perlu, karena kan papio itu sudah nggak perlu dimunculkan lagi. Kan papio sudah mengklarifikasi, meskipun dalam klarifikasi itu tidak menyebutkan namanya si R, begitu ya. Oke, terus ada yang bilang lagi, yang ngatain bapak pencitraan sendirinya piye, kenapa harus masuk sosmed gitu, mah enak mah emang tugasnya si emak kok. Nah, ini juga julid ya, karena kan sekarang itu zamannya sosmed. Kalian juga kalau si Sarwenda tidak datang juga kalian juga nanyain
eh, ngepoin dan nyariin, ya kan? Nah, begitu dia sekarang tampil dua kali video, kalian juga julid. Nah, itu juga nggak boleh sih ya. Kalau kalian tidak suka dengan seseorang yang pada saat dia ngomong cong dan apa ya, cong, jeng dan apalah itu, nggak berarti digebriah uya kalian nggak suka semua, nggak boleh kayak gitu ya. Kalau Manasuki suka sih, maksudnya itu salut gitu, akhirnya dia uh, membuktikan bahwa orang-orang yang mengatakan dia nggak mau pindah dari rumah itu dan bla bla bla, mencari kesempatan, akhirnya dibuktikan dia pindah, ya kan? Nah, jadi kita harus netral ya. Terus ada yang bilang lagi anaknya dijadikan pencitraan dan dieksploitasi. Kasihan, ambil anakmu koh biar mereka bisa jadi anak selayaknya seumuran mereka. Aduh, nggak usah pencitraan deh. Ada lagi bilang gitu. Udah nggak ngaruh. Otak busuk udah kebaca. Aduh, ini pokoknya komentarnya jelek-jelek ya. Manasuki udah nggak mau ini ya, nggak mau apa tuh namanya, nggak mau bacain ya. Jadi apa yang pesan semesta yang mau kita baca hari ini mengenai langkah yang dilakukan oleh Sarwenda bahwa dia sudah pindah dari rumah itu. Apa yang membuatnya dia pindah begitu ya. Jadi Manasuki izin semesta untuk melihat kisi-kisinya sekarang ya. Alasan apa yang membuat Sarwenda pindah dari rumah yang menjadi persengketaan atau rumah yang menjadi huru-hara begitu ya. Oke, alasan apa? Oke, kita lihat kartunya sekarang. Judgment. Karena dia ini kan dihakimi oleh banyak orang, dikata-katain begini dan begitu ya. Jadi dia juga ingin membuktikan bahwa dia nggak seperti yang kalian pikirkan. Ini kata Manasuki membaca ya, membaca kartunya. Jadi kalian yang bilang Manasuki itu ngeblok lah, nggak netral lah, kalian juga salah. Karena sebagai pembaca, Manasuki hanya membaca kartu-kartunya saja. Ya, adapun yang misalkan keluar dari intuisi Manasuki ya itu memang yang memang Manasuki rasakan seperti itu gitu. Jadi nggak ngarang-ngarang. Oke? Jadi ada the judgment, dia merasa terhakimi dan memang dia harus pergi meninggalkan rumah yang menjadi persengketaan itu. Dan alasan kedua adalah di sini dia ingin tenang hidupnya, ya netizen. Sarwenda ingin hidupnya tenang, ya bersama anak-anaknya. Nah ini sosok aja ya. Sosok ini ibaratnya itu kayak kenapa cewek-cewek, bisa juga di sini cewek dan cowok. Jadi dia juga nggak mau diganggu ya, maksudnya ya itu hak dia lah, kan dia sudah bercerai kan, mau dia sama si EO kayak mau dia sama siapapun itu terserah dia, mereka sudah bercerai. Jadi si Sarwenda juga tidak punya apa ya, sanksi sosial. Oke, saya potong dulu ya videonya. Pada bagian ini, kita melihat bagaimana sebuah peristiwa pribadi bisa berkembang menjadi perbincangan yang sangat luas di media sosial. Ketika seseorang menjadi pusat perhatian publik, hampir setiap keputusan yang diambil akan memunculkan berbagai penilaian. Ada yang mendukung, ada yang meragukan, bahkan ada pula yang langsung memberikan cap negatif tanpa mengetahui keadaan sebenarnya. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah bahwa setiap manusia memiliki hak untuk mengambil keputusan terbaik bagi kehidupannya. Kita mungkin hanya melihat potongan cerita dari luar, sementara alasan yang sebenarnya belum tentu diketahui publik. Karena itu, akan jauh lebih bijaksana apabila kita menahan diri untuk tidak mudah menghakimi seseorang hanya berdasarkan komentar yang beredar di internet. Media sosial memang memberi ruang bagi siapa saja untuk berpendapat. Namun kebebasan tersebut sebaiknya disertai rasa tanggung jawab. Kritik boleh disampaikan, tetapi tetap dengan bahasa yang santun dan tidak menjatuhkan martabat orang lain.
Sikap saling menghormati akan membuat ruang diskusi menjadi lebih sehat dan bermanfaat bagi semua orang. Lanjut. Karena dia istrinya orang, enggak. Dia sudah bercerai. Jadi hak-hak dia, semau dia. Jadi kalau dia mau ketemu sama si EU di rumahnya sendiri, ya itu hak dia. Nggak apa-apa. Seperti yang Onyo bilang, ya kan? Kalau pacarnya Bunda beliin rumah baru, ya, nggak apa-apa itu. Mungkin itu rumah yang dibelikan, ya kita harus ini loh, harus seneng gitu kan. Akhirnya persengketaan rumah itu selesai. Oke netizen Budiman. Alasan ketiga adalah di sini karena dia ingin bekerja kembali. Ya, dia ingin bekerja kembali mencari uang karena di Once ini ada semangat. Dia punya semangat untuk mencari uang. Ya. Jadi 3 alasan itu yang membuat dia ingin keluar dari rumah itu dan sudah keluar dari rumah itu. Begitu ya. Nah, tapi Manasuki mau membacakan sesuatu lagi yang berbeda. Izinkan Manasuki untuk menawarkan kepada kalian minyak muda ini. Jadi ini adalah perawatan Manasuki yang paling malas karena memang malas untuk merawat muka, nggak pernah ke salon ya. Jadi dirawat sendiri. Jadi minyak ini dioleskan setiap mau tidur di wajah dan di leher dan di tangan ya. Terus sudah gitu gunanya adalah untuk keriput, untuk wajah kita kinclong, kenyal seperti itu dan wajah kita menjadi halus dan mulus ya. Jadi udah banyak sih yang pakai ya. Dan ini sangat aman, tidak ada kimia, halal juga dan jangankan untuk kita, anak bayi aja boleh memakainya. Oke, minyak muda dari Thailand ya. Dan Manasuki juga punya minyak-minyak gitu. Ini adalah apa ya, maksudnya Manasuki desain untuk kepentingan kalian, misalkan supaya dagangan laris, tapi ini nggak ada tumbalinanya ya, nggak ada gitu-gituan ya, nggak ada kelni-kelniannya ya, nggak ada nanti rezekinya anak kalian diambil, terus udah gitu ditaruh di kalian, dipindah, nggak ada sama sekali ya. Buat orang yang kesurupan, buat orang yang dagangannya diganggu dengan magic ya, dengan orang yang misalkan jahatin kita ya, pokoknya kalian tanya aja produk spiritual Manasuki karena Manasuki sebenarnya punya testimoni itu banyak mengenai orang-orang yang udah pakai produk spiritual Manasuki ya. Oke. Terus buat kalian juga yang mau reading tarot sama Manasuki, silahkan. Misalkan kalian punya masalah dengan keluarga, dengan anak, dengan kehidupan ini, dengan pokoknya dengan pekerjaan, tentang apa saja ya. Jadi kalau kita kepengen mengetahui tentang nasib kita itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah kita mengetahui takdir. Ya, takdir itu apa sih? Takdir itu adalah kematian, kelahiran dan jenis kelamin. Itu namanya takdir. Tapi kalau kebahagiaan kita, keuangan kita, kesehatan kita itu boleh kita tahu. Ya, nah, misalkan kalian pengen tahu kesehatan saya gimana sih, akhir-akhir ini sering pusing. Nah, barangkali nanti setelah dilihat, oh ternyata begini-begini. Kan ada sebuah kewaspadaan yang harus kita tingkatkan supaya kesehatan kita itu pulih, begitu ya. Apalagi kesehatan yang misalkan nggak diketahui oleh dokter, udah diperiksa tapi kok rasanya seperti ini. Itu boleh banget dilihat di tarot. Ya, jadi tarot itu adalah sebuah seni membaca, ya, sebuah seni membaca situasi dan kondisi atau membaca pikiran alam bawah sadar seseorang. Nah, jadi itu ya alasan Sarwena untuk pindah. Ada yang bertanya lagi nih. Saya Manasuki lupa dari siapa ya. Pokoknya buat kalian yang bertanya aja. Dalam huru hara ini, bagaimana sebenarnya perasaan kedua anaknya yang perempuan ini ya. Ini kita ngelihat si kakak dulu ya. Apakah si kakak tahu pertengkaran antara ayah dan ibunya ya? Apakah si kakak tahu? Kakak nomor 1 ya, anaknya perempuan yang nomor 1 ya. Apakah dia tahu perseteruan antara ibu dan bapaknya? Kakak yang cewek lah ya pokoknya ya.
Namanya sama-sama T sih ya. Oh, terbalik. Oke. Artinya terbalik loh. Bentar ya, di make sure lagi ya. Apakah anaknya yang nomor 2, yang nomor 1 kan Onyo ya kan? Yang nomor 1 Onyo, yang nomor 2, yang nomor 3. Anaknya 3 loh ya. Kalian jangan salah. Dan kalau kalian yang beda-bedain Onyo, kalian nggak boleh kayak gitu. Namanya anak tetap anak. Ya, kita nggak boleh membedakan anak entah dari manapun asalnya. Setuju? Kalau kalian setuju, kasih komentar setuju ya. Anaknya yang nomor 2, perasaannya gimana? Oke. Apakah dia tahu perseteruan orang tuanya? Oke, jadi sepertinya nggak tahu loh. Makanya kalau misalkan ibunya yang mengatakan, ini mental anak begini-begini, anak kan tahu gini-gini. Lah padahal sendiri kalau ayahnya yang ngechat DM, dibalasnya seminggu lagi atau 2 minggu lagi, ya kan? Nah, ini rupanya ibunya juga tidak memberitahu loh. Nah, ini wise, ya, ini wise. Jadi Madam Suki, kalau misalkan Madam Suki tahu sesuatu, benar ya katakan benar. Kalau enggak ya enggak, kayak barusan. Paham ya? Jadi ternyata ibunya enggak ngasih tahu, gitu, dan anaknya enggak tahu. Ya, tapi coba dicek lagi ya. Apakah lingkungannya di sekolah juga apakah di lingkungan sekolahnya si kakak yang nomor 2 ini, anak nomor 2 ini juga apa ya namanya itu, namanya anak ini kan pasti kan kayak ada bully atau apa, temennya ngomongin, ada nggak ke situ ya? Coba kita lihat ya. Nggak ada sih. Jadi sekolah ini memang dibuat senyaman mungkin antara urusan orang tua, problem di luar, di lingkungan, sama di sekolah itu dijaga. Oke, saya potong dulu ya videonya. Pada bagian berikutnya, pembahasan mulai bergeser kepada pentingnya semangat untuk bangkit setelah menghadapi berbagai persoalan hidup. Apapun tantangan yang sedang dihadapi seseorang, setiap orang tetap memiliki kesempatan untuk memulai kembali dan memperbaiki kehidupannya. Semangat untuk bekerja, berusaha, dan terus melangkah merupakan nilai positif yang patut dihargai. Video ini juga mengingatkan bahwa dalam setiap konflik keluarga, anak-anak adalah pihak yang harus mendapatkan perhatian dan perlindungan. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar persoalan mereka tidak menjadi beban bagi tumbuh kembang anak. Memberikan rasa aman, kenyamanan, dan kasih sayang akan jauh lebih penting dibandingkan mempertahankan ego masing-masing. Selain itu, kita juga diingatkan agar tidak mudah mempercayai semua informasi yang beredar tanpa melakukan penyaringan. Banyak pendapat di media sosial hanyalah sudut pandang pribadi. Oleh karena itu, kita perlu membiasakan diri berpikir kritis, menghargai privasi orang lain, dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Lanjut.